Haleluya, Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat sore. Hari ini saya ingin mengajak saudara belajar dari Yerobeam. Dia pegang erat berkatnya, tapi menyingkirkan pemberinya, supaya berkatnya menurut dia tidak hilang. Ceritanya begini, saudara. Salomo itu berbuat dosa setelah tua dengan menyembah berhala. Maka kemudian Tuhan menghukum Salomo. Kerajaannya terpecah menjadi dua, 10 suku yang di utara memisahkan diri, sedang untuk Rehabeam anak Salomo ada suku Yehuda, Benyamin, dan sebagian suku Lewi. Yang 10 suku di utara itu oleh Tuhan diberikan kepada Yerobeam. Mengangkat Yerobeam menjadi raja atas 10 suku Israel. Saudara, menjadi raja itu pemberian Tuhan. Saya pikir dengan anugerahnya begitu besar, maka Yerobeam menjadi orang yang makin beriman, setia, akrab, dan mengasihi Tuhan. Ternyata sikap Yerobeam itu berbeda. Karena Yerobeam takut kehilangan berkatnya, kerajaan yang 10 suku ini, yang disebut kemudian sebagai kerajaan Israel. Dia takut kehilangan kerajaan itu, dan karena itu dia malah membuang Tuhan yang memberikan berkat itu. Kacang lupa kulitnya. Kenapa? Dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 26 sampai 30, Raja Yerobeam ini khawatir kalau orang Israel setiap tahun 3 kali berkunjung ke Yerusalem untuk merayakan hari raya, karena di sana ada Bait Allah, lama-lama akan meninggalkan dia, kembali kepada kerajaan Yehuda, meninggalkan Yerobeam, dan bahkan mungkin membunuh Yerobeam. Yerobeam takut. Lalu, sesudah menimbang-nimbang, raja ini membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada rakyatnya, "Sudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menuntun lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal ini menyebabkan orang berdosa, sebab rakyatnya pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Saudara, ini kan perbuatan yang sangat aneh dan bodoh. Dia terima kerajaan dari Tuhan. Mereka panggil Yahweh. Tapi sekarang dia bikin anak lembu emas di Dan dan di Betel. Orang Israel disuruh menyembah anak lembu emas ini dan bilang, inilah Allah-Allah yang memimpin kamu keluar dari Mesir. Ini kan pikiran yang aneh, yang tidak masuk akal. Dia tahu Tuhan yang memimpin, Yahweh. Tapi sekarang dia bikin anak lembu emas menggantikan Yahweh. Ini aneh. Pikirannya tidak masuk akal. Ya. Tapi lebih aneh, yang punya sikap seperti Yerobeam itu banyak sekali, saudara. Ya, banyak orang Kristen yang setelah diberkati justru kemudian begitu terikat pada berkat yang telah diterimanya, memberhalakan berkat yang telah diterimanya. Seolah-olah berkat itu kekayaan, kedudukan, ya, karir, seolah-olah menjadi segala-galanya, memberhalakannya seperti anak lembu emas diberhalakan oleh Yerobeam, lalu meninggalkan Tuhan. Tragis. Tapi saya jumpa banyak orang yang seperti itu. Seharusnya, ya toh, orang yang sukses selalu mengingat dan menyadari, dari Tuhan aku menerima segala sesuatu yang ada padaku sekarang. Kehidupan, ya toh, kehidupan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang mati, ya mati toh. Keluarga, karir, kedudukan, kekayaan, semua kemuliaan dunia ini Tuhan berikan dengan mudah. Ya, tapi kita harus ingat baik-baik, semudah Tuhan memberikannya, kalau Tuhan mau menghilangkan, ya mudah juga. Kalau Tuhan mau menghilangkannya itu tidak sulit.
Ayub berkata setelah dia mendengar bahwa hartanya habis, anak-anaknya mati, ya dia bilang gini, Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya saudara, Ayub tidak tahu bahwa yang mengambil itu setan, tapi kalaupun Tuhan yang mengambil, dia rela karena Tuhan yang memberi. Kan mesti sikapnya gitu. Tapi saya banyak jumpa orang yang kalau hilang hartanya, hilang ini itunya, marah-marahnya sama Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan juga berwenang mengambil. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah ngambil. Kalau ada yang ngambil, itu iblis yang mengambil dari kita. Jadi, saudara-saudara, meninggalkan Tuhan untuk mempertahankan berkat, menurut saya itu kurang cerdas gitu ya. Ya, karena ini Tuhan ini sumber berkat. Lah kok diputus dari sumber berkatnya, hanya mau berkatnya saja. Jadi mestinya bagaimana? Kalau kita belum sukses, kalau kita sudah sukses, kita perlu mengingat ya sikap yang benar, seperti yang ditulis dalam Amsal 3 ayat 6-7. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Makin sukses, makin mengakui ini dari Tuhan. Lalu, karena itu aku hidup takut akan Tuhan. Lalu, aku menjauhi kejahatan. Makin diberkati, makin akrab dengan Tuhan. Soalnya pemberi berkat itu Tuhan. Ya toh? Kan aneh, kalau pemberi berkatnya dibuang, berkatnya diambil, kacang lupa kulitnya, sudah jadi raja lupa Tuhan. Saudara, jangan ada yang seperti Yerobeam. Tuhan memberkati saudara, berhasil, dan makin mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan. Amin.